Waktu PS3 masih jadi konsol idaman, ada banyak banget loh game yang bikin kita rela duduk berjam-jam di depan TV. Mulai dari game horror, game action, racing, sampai game yang ceritanya bikin kita susah move on setelah tamat. Tapi yang jadi pertanyaannya di tahun 2026, setelah kita sudah banyak melihat game dengan grafik yang semakin bagus dan semakin maju, apakah game-game rilisan PS3 ini masih worth buat dimainkan? Nah, di video kali ini kita bakal bahas 10 game PS3 yang masih worth it kalian mainkan di tahun 2026. Yang pertama di sini ada Gran Turismo 6. Buat kalian yang sering dan suka main game balap atau racing, kemungkinan besar game yang satu ini sudah gak asing lagi buat kalian. Gran Turismo 6 menawarkan pengalaman balap yang jauh lebih serius dibandingkan game arcade pada biasanya. Di sini kalian harus ngerti handling mobil, pengereman, racing line, sampai bagaimana cara mengontrol mobil ketika sudah masuk tikungan hampir secara realistis loh. Dan walaupun sekarang udah banyak game racing dengan grafik yang jauh lebih bagus, Gran Turismo 6 itu masih punya satu hal yang bikin game ini menarik, yaitu sensasi mengendarai mobilnya. Setiap mobil terasa punya karakter yang berbeda-beda, dan itu yang bikin kita harus menyesuaikan gaya bermain kita. Memang, secara visual sudah kalah sama game generasi baru kayak Forza Horizon. Apalagi kalau kalian punya PS3 yang masih nganggur di rumah. Daripada itu cuma jadi pajangan, mending dipakai balapan. Selanjutnya ada Resident Evil 5. Game yang satu ini memang cukup kontroversial dibanding dengan Resident Evil klasik. Karena Resident Evil 5 itu lebih mengarah ke action daripada survival horror. Tapi justru kalau kalian melihat game Resident Evil 5 itu sebagai action co-op, game ini masih sangat seru buat dimainkan sampai sekarang loh. Di sini kalian bisa bermain sebagai Chris Redfield dan ditemani dengan Shiva sambil menghadapi musuh-musuh khas dari series Resident Evil. Ditambah game ini boss finalnya itu Mr. 7 Minute aka Albert Wesker. Dan salah satu alasan kenapa game ini masih worth it adalah mode co-opnya. Main sendirian emang seru sih, tapi kalian udah pernah belum main game Resident Evil sambil mabar? Dan kalau kalian belum pernah menamatkannya berdua, kalian coba deh. Siapa tahu pertemanan kalian itu jadi makin kompak setelah main game ini. Berikutnya ada salah satu game FPS yang masih punya campaign yang sangat memorable. Yap, Call of Duty Modern Warfare 2. Game ini punya campaign yang benar-benar penuh dengan momen ikonik loh. Mulai dari perang di jalan, misi stealth, sampai momen yang bikin sebagian pemain dulu itu bisa main berjam-jam. Kalian bakal terus banyak nemuin pertempuran dengan stage-stage yang lebih menantang. Baru selesai satu misi, langsung dilempar ke situasi berikutnya. Dan inilah yang bikin Modern Warfare 2 masih terasa seru buat dimainkan. Memang sih, kalau dilihat dari grafiknya sekarang, jelas udah kelihatan tua. Tapi game FPS-nya masih sangat responsif dan campaign-nya juga nggak terlalu panjang. Modern Warfare 2 itu masih jadi salah satu game yang paling aman, apalagi kalau kalian suka game FPS yang punya story bagus. Nah, kalau kalian suka main game yang ada unsur animenya, kalian harus coba nih Persona 5. Game ini sedikit berbeda dari game-game sebelumnya, karena Persona 5 itu bukan game yang bisa selesai beberapa jam. Kalian bakal menjalani kehidupan sebagai seorang pelajar, pergi ke sekolah, berteman, membangun hubungan. Tapi di sisi lain, kalian akan masuk ke dunia yang penuh dengan dungeon dan pertempuran. Selain itu, perpaduan antara kehidupan sehari-hari dengan sistem RPG inilah yang bikin Persona 5 itu begitu menarik. Game ini punya style yang sangat kuat, musik yang sangat memorable, karakter unik dan khas, dengan sistem turn-based combat yang bisa buat mainin game ini sambil santai. Memang sih, versi yang lebih baru itu sudah tersedia di platform lain. Tapi kalau kalian punya PS3 dan pengen ngerasain main Persona 5 dari awal, game ini masih sangat layak dimainkan di tahun 2026.
Nah, selanjutnya ada Batman Arkham City. Kalau kalian suka main game superhero, game ini masih salah satu yang paling aman buat dimainin ulang. Apalagi kalau belum pernah main sama sekali. Game ini benar-benar memberikan kalian kesempatan dan merasakan atmosfer bermain sebagai Batman. Kalian bisa menggunakan gadget, menyelinap dari bayangan, melayang menggunakan cape, dan tentu saja menghajar musuh dengan sistem combat khas Batman yang terasa sangat satisfying loh. Yang paling menarik adalah bagaimana game ini memberikan kalian kota yang bisa dijelajahi. Bukan cuma arena kecil, tempat kalian untuk menyelesaikan misi, kalian juga bisa terbang loh dari satu tempat ke tempat lainnya sambil menemukan berbagai aktivitas tambahan. Ditambah lagi, ada banyak banget loh villain ikonik Batman yang muncul sepanjang perjalanan. Jadi, walaupun grafiknya udah kalah banget sama seri-seri yang terbaru, gameplaynya mah masih sangat kuat banget. Sekarang kita masuk ke salah satu game yang emang benar-benar menunjukkan seberapa kuatnya PS3 pada zamannya. Yap, God of War 3. Begitu game ini mulai, kalian langsung disambut dengan Kratos yang sedang melakukan pertempuran dengan epik. Di game ini, kalian bakal berhadapan dengan makhluk-makhluk raksasa dan para dewa dari mitologi Yunani. Dan yang bikin game ini masih seru adalah combat ala Kratosnya. Ya, kalian udah tahu lah ya Kratos itu kayak gimana. Serangannya brutal, combatnya cepat. Selain itu, senjata-senjata yang bakal kita dapetin sepanjang game tuh punya gaya bertarung yang berbeda-beda loh. Emang sih kalau dibanding sama series God of War yang terbaru, visualnya emang udah kalah jauh banget. Tapi kalau ngomongin gameplaynya mah, game ini masih memberikan pengalaman yang sangat epic. God of War 3 ini punya patching yang cukup cepat. Kalian gak perlu terlalu lama berjalan tanpa melakukan apa-apa. Selalu ada puzzle, pertarungan, boss fight, atau sesuatu yang bikin perjalanan Kratos itu terasa semakin aktif. Jadi kalau kalian punya PS3 dan belum pernah menamatkan God of War 3, kalian wajib sih nyobain dulu yang versi PS3. Apalagi game ini udah official bakal dapat remastered atau remake-nya. Selanjutnya ada Grand Theft Auto 5, atau kita singkat aja jadi GTA 5 ya. Game yang satu ini mungkin udah kita mainin berkali-kali, tapi kalau ngomongin game PS3 yang masih worth it dimainkan di tahun 2026, GTA 5 ini udah fix banget harus masuk list. Karena meskipun versi PS3-nya jelas udah kalah jauh banget secara grafik dibandingkan versi PC atau konsol generasi baru, dunia Los Santos masih punya daya tarik yang bikin kita betah keliling map meski kita nggak punya tujuan. Seperti yang kita tahu, gameplay GTA 5 ini menggabungkan cerita, aksi, mengemudi, tembak-tembakan, eksplorasi, dan aktivitas bebas dalam dunia terbuka di Los Santos. Belum lagi kalau kalian cuma mau santai, kalian bisa nyolong mobil, kabur dari polisi, main golf, naik kereta, naik pesawat, atau keliling kota sambil bikin masalah. Yang membuat GTA 5 menarik adalah game ini tidak terlalu memaksa pemain untuk mengikuti satu cara bermain saja. Kalian bebas mau melakukan apa aja di game ini. Membawa kita ke dunia cowboy dengan karakter utama bernama John Marston. Selanjutnya ada game yang mungkin kalian gak asing. Game yang belum lama juga dapat adaptasi live actionnya. Yap, The Last of Us. Game ini jadi salah satu game yang paling terkenal yang pernah muncul di PS3 loh. Ceritanya itu berfokus pada Joel dan Ellie di dunia yang udah hancur akibat wabah. Tapi sebenarnya kekuatan utama dari game ini bukan cuma zombie atau infected-nya, melainkan hubungan antara kedua karakter tersebut. Kalian benar-benar diajak melihat bagaimana hubungan Joel dan Ellie berkembang sepanjang perjalanan. Dan gameplaynya pun masih terasa sangat solid. Memang sih sekarang udah ada versi yang lebih modern dengan visual yang jauh lebih bagus. Tapi kalau kalian masih punya PS3 di rumah, The Last of Us itu masih sangat layak buat dimainin. Karena alur ceritanya itu nggak tiba-tiba hilang hanya karena grafiknya udah berumur. Selanjutnya ada Metal Gear Solid 4 Gun of the Patriot, atau disingkat MGS4. MGS4 adalah game action style yang berfokus pada penyusunan, pertempuran taktis, dan penggunaan berbagai gadget. Kita akan bermain sebagai Solid Snake,
yang udah menjadi sangat tua dan mengalami penurunan kondisi fisik. Misinya kali ini adalah menghentikan Liquid Ocelot sebelum rencananya menguasai sistem perang dunia berhasil. Dan kalau kalian penggemar Metal Gear, game ini punya banyak banget momen yang terasa seperti penutup dari perjalanan panjang Snake. Selain gameplaynya, MS4 juga sangat terkenal dengan ceritanya yang panjang dan sinematik. Jadi, selain menembak dan menyelinap, kamu juga akan menemukan banyak cutscene yang menjelaskan hubungan antar karakter, masa lalunya Snake, serta konflik besar yang sudah dibangun sejak game-game sebelumnya. Nah, itu dia 10 gen PS yang menurut Mimin masih sangat worth it dimainkan di tahun 2026. Tapi Mimin yakin setiap orang pasti punya pilihan yang berbeda, atau mungkin ada beberapa game PS3 yang menurut kalian jauh lebih worth it dimainkan di tahun 2026. Coba tulis deh di kolom komentar. Kalau kalian suka konten nostalgia game seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Bye bye.